saya kemarin ditawari rumah. Kenapa saya nggak terima? Karena mungkin kebaikan ibunya Kang Arman sama Kang Arman juga ya. iya, Makanya alhamdulillah. sampai orang Arab sendiri memberikan hadiah, memberikan dengan hadiah. sebuah rumah gitu. Itu kan banyak orang yang salah paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Fafa Hasan Family. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga kalian sehat ya. Teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe karena subscribe itu gratis. Gratis, pokoknya gratis. Dan share-nya Pecel. sahabat. Nah, Fitri Adenapa hadir di channelnya Fafa Hasan Family bersama Farid. Nah, hari ini kita kedatangan siapa, Farid? Digerebek YouTuber Suniar. Nah, siapa? Number one. Number 1 di Arab Saudi. Nah, sahabat siapa ya? Pasti penasaran. Ikut terus video ini sampai selesai. Yuk. Siapa ya yang gerebeknya? Assalamualaikum. Ya, Farid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Farid digerebek siapa, Farid? Sini Farid, sini. Iya, salim dulu dong. Gimana kabarnya Farid? Sini duduk depan. Oh. Teman-teman, ini teman lama ketemu Mbak. Iya. Jadi sebenarnya nih, yang pertama ketemu Farid tuh Oh. YouTuber hanya saya sebenarnya. Betul, Iya. orang pertama. Iya. Dan Farid ini dulu tuh udah ada bakat di YouTube itu. Setiap bikin video pasti ikut ngoceh. Farid gimana kabarnya? Baik. Sekarang sekolahnya online ya? Umurnya baru berapa tahun ini? 8 8 tahun. tahun. Masya Allah, tabarakallah, ini ada muka Arab-Araban sih ya. Iya. Mixing. Makanya untuk memperbaiki keturunan nikah sama orang Arab. Ini juga kayaknya sama ke Arab-Araban ini. Masya Allah, tabarakallah, hari ini rumah Bapak Hasan Family digerebek oleh YouTuber senior Sebenarnya Arman memang Mulyana. Masya memang Allah. dari kapan ya saya pengen kesini, karena saya sekarang tinggalnya di Mekah. Jadi mau kesini tuh paling tidak saya harus punya konsep bikin video beberapa lah gitu. Dulu tuh ini deket banget sama rumah saya, Iya. cuman kehalang 2 jalan gede, Sare Hera terus Sare Paterje. Bahkan sering ketemu ya dulu ya. Oh. Kadang 2 minggu Iya. ketemu sama si Ahmad. Ahmad itu pernah main ke rumah Om ya? Iya. Iya, pernah main. Makan Ini- bakso, masih inget lu. Ini Farid ini pengen jadi YouTuber dari pertama saya main ke sini. Udah 2 tahun mungkin sekarang. Iya. Farid sekolahnya online. Kapan mau pulang ke Indonesia? Kalau udah besar. Apa katanya? Kalau udah besar. Oh, dulu pernah pulang belum ini? Emang dari Madura kelahirannya. Lahir Madura Oh, ini. Madura. Lahiran Madura tapi ini calon ini nih. Waris gitu. Iya, calon pewaris dan insya Allah bisa menaklukkan kota Jeddah Jeddah. ini. Amin, Iya. amin. Ditaklukkan gimana itu? Masalahnya dari segi bisnis. Oh. Dan Ya, kalau misalkan ada orang Indonesia yang susah, harus bisa menolong ya. amin. Iya, jangan besar kepala nanti susah pakai helm ya. Iya, jadi keturunan-keturunan seperti ini yang saya harapkan kalau di saat besar nanti bisa membantu para TKI yang sedang kesusahan. Amin. Iya, karena orang yang kalau udah punya identitas ini tuh, kalau orangnya mau membantu sebenarnya meringankan beban-beban orang yang kesusahan kayak seperti kita ini. Kalau tersandung masalah hukum, paling tidak terjemahan lah ngomong. Iya, betul. Karena sebagusnya omongan bahasa Arab orang Indonesia nggak bakalan seperti anak kecil yang besar di sini. Iya, betul. Apalagi ini ada darah Arabnya. Iya. Iya. Saya di sini nih udah dari 2004, berarti sekarang 2021 sekarang. berapa tahun? 17 tahun. Kurang lebih segitu. Iya. Bahasa Arabnya itu masih ya kayak gitulah, kayak Abang Kali gitu. Iya, bahasa pasaran gitu. Tapi kalau Farid ini berarti identitasnya
Mas Saudi ya. Iya, dia Saudi. Farid ini nanti kalau udah 17 tahun, 18 tahun udah hawiyahnya udah sini. Di tahun sekarang ada itu apa pembaruan dari umur 10 tahun udah bisa buat hawiyah. Hawiyah tuh. Iya. Udah bisa. Kalau akhir sampai 15 tahun, kalau nggak dibuat nanti kena ceramah. Nah, Mm-mm. kalau saya nih Iya. punya keluarga kayak misalkan Farid. Mm-mm. Kalau saya tuh dimanfaatkannya dalam segi bisnis kalau saya. Iya. Karena kalau kita mau usaha di sini nggak menggandeng orang Arab nggak jalan. Iya, Nggak nggak bisa. bisa. Iya. Karena emang tujuan orang sini tidak membukakan peluang untuk membangun bisnis tanpa orang Iya. ahli Jadi Saudi. orang Arab itu khususnya pribumi lah ya Iya. di Saudi Arabia itu diprioritaskan. Mm-mm. Nah sekarang saya mau nanya gimana perkembangannya itu? Apa? Apakah mau ke Indonesia? Apakah mau ke Saudi? Kalau saya kemungkinan ya tetap di sini sama Ikut Fadi. anak. Ikut Berarti- anak saya. Itu proses Ajnabi. Apa? pindah keluarga negara gimana? Oh pindah keluarga Jinsiah itu. nggak bisa. Nggak bisa udah. Orang Saudi tidak membuka itu. Tapi tenang sih kalau punya anak udah punya warga negara sini tenang. Iya, karena sebentar lagi kalau dia udah 15 tahun jadi saya ngikutin. Ngafil ke ini. Iya, ngafil ke anak. Nanti Untuk tagih uang bulanannya Iya. gitu ya. Untuk sementara masih ngafil ke Iya. saya sendiri. Iya, jadi luar biasa sih untuk di Saudi Arabia ini ya. Jarang-jarang orang yang Indonesia punya anak, anaknya Saudi, Iya. ibunya Indonesia. Iya. Iya nggak? Kalau ibunya masih igomah berarti ya. Igoma. Igama. Cuman bedanya tidak punya kafir ke saya sendiri. Sendiri. Nggak harus urusan sama ini sama itu enggak. Yang saya suka dari Umi Farid ini ya, walaupun di sini udah ada rumah, terus pasti ada tunjangan dari pensiunan ya pastinya, tapi masih tetap kerja, itu yang saya salut. Mau ngapain di rumah saya itu? Paling cuma itu. Bosan. Iya bagus, kalau menurut saya bagus. Jadi harus manfaatin waktu selagi kita masih sehat. Selalu keluar dari zona nyaman. Iya. Padahal kan udah dapat gaji dari pensiunan gitu kan. Karena kata orang tua itu gini, apa harta itu kan nggak ada batasnya. Ya, betul. Selagi kita masih sehat, biar bermanfaat, mungkin kita nggak butuh, tapi mungkin ada yang lebih butuh, jadi kita bisa ngasih ke Iya, betul. yang butuh kayak gitu. Ini rumahnya juga Masya Allah. Rumah sendiri lagi ini. Iya, Masya jadi Allah. gini nih guys, punya rumah di Saudi Arabia ini, makanya saya kemarin ditawari rumah. Kenapa saya nggak terima? Karena saya tuh tahu proses untuk memiliki rumah di sini tuh, apalagi seperti saya dengan status saya di sini TKI cuman saikhas. Uang mustahil, jadi harus mewakilkan orang Arab. Iya, Dan betul. saya nggak mau ngambil resiko, akhirnya ngambil keputusan rumah yang mau kakek berikan ke saya itu saya rundingkan lagi bersama keluarga, dan alhamdulillah menemukan titik terang. Jadi rumah itu dikontrakan dan hasilnya itu disalurkan ke Anak yang kebutuhan sosial gitu, untuk anak yatim, pokoknya Masya Allah, kebutuhan iya. tabarakallah. Jadi ini walaupun YouTuber senior ya Mbak Fit ya, dikasih warisan atau dikasih hadiah sih ya, itu termasuk bukan Iya, warisan, jadi mungkin bukan hadiah warisan ya. tapi hibah. Dihibah, ya hadiah lah. Iya. Karena melihat mungkin kebaikan ibunya Kang Arman sama Kang Arman juga ya. Iya, Makanya alhamdulillah. sampai orang Arab sendiri mau memberikan hadiah, memberikan dengan hadiah. sebuah rumah gitu. Itu kan banyak orang yang salah paham ya. Iya. Banyak ya simpang siur di luaran. Iya. Saya dengar, Mbak, itu bener, banyak yang nanya ke saya juga. Karena katanya saya suka ngelihat Kang Arman main ke rumahnya si Mbak gitu kan dulu. Pernah ya. Makanya saya itu bener nggak sih warisan? Kata saya, karena saya belum ketemu sama Kang Arman juga. Saya sih nggak tahu, cuman ceritanya ya gitu di luaran sana. Tapi alhamdulillah sekarang Iya, terjawab di terjawab. channelnya Bapak Hasan Iya, Family. betul. Iya, jadi gitu guys. Orang luar itu seperti saya sekarang ada di Saudi, apalagi statusnya itu pisahnya mungkin
tidak memungkinkan juga saya punya rumah di sini. Iya. Dan saya tuh nggak mau ribet juga, nggak mau terpaku sama satu masalah. Akhirnya karena yang saya pikirkan itu bukan perkara uang, kakek itu kebaikannya mungkin ya kalau ditukar dengan uang jutaan real, menurut saya sih nggak ada apa-apanya. Tetap saya lebih memikirkan kebaikan kakek yang harus jadi amal baik untuk seumur hidup gitu. Iya. Iya. Sekarang kakek nggak punya anak, otomatis kalau meninggal udah nggak ada yang ngedoain. Iya betul. Nah gimana caranya nih kakek ini baik ke saya sampai kakek udah ngebangun masjid di Indonesia tuh udah berapa masjid yang dibantu sama kakek melalui jadi Allah mengetuk hati saya supaya saya ngomong ke kakek. Ya, ini lanjut lagi. Tadi tuh sampai mana ya? Mengetuk hati Mengetuk. tangan. Iya, jadi Allah itu mengetuk hati saya untuk menyampaikan ke kakek, dan alhamdulillahnya Allah juga yang membolak-balikan hati kakek. Sebenarnya untuk meminta sumbangan sama orang Arab itu tidak semudah Iya, memberikan telapak iya tangan. betul. Apalagi kalau misalkan dalam bentuk sumbangan yang besar. Besar ya. Itu harus ada dari menteri Menteri Agama dan lain sebagainya, harus ada terjemaah yang benar. Jadi persyaratan itu harus resmi dari pemerintahan kita. Dan itu tanpa persyaratan atas kepercayaan kakek ke saya. Luar biasa itu. Satu masjid itu yang tadinya saya hanya minta buat beli semen. Masjid ukuran berapa? Masya Allah. Mau dikasih warna apa? Dan itu masjid langsung jadi dong. Masya Allah. Iya. Kakek itu memang udah nggak memikirkan lagi dunia. Karena rumahnya hartanya di mana-mana. Sebenarnya untuk ukuran orang Saudi sih bukan orang kaya ya. Tapi kan semiskinnya di Saudi masih dibilang orang kaya di Indonesia. Indonesia, ya, betul. Bukan berarti saya mau merendahkan orang Indonesia, Iya. tapi itu faktanya. Iya. Si kakek ini termasuk orang yang biasa aja di sini. Tapi asetnya kalau dijual ke Indonesia itu Triliunan mungkin iya ya. di jumlah dalam bentuk rupiah itu Ya, triliunan. udah luar biasa, udah besar banget. Rumah yang dikasihin ke saya itu termasuk rumah yang tua. Apartemennya di Mekah di SK beberapa tingkat. Kalau nggak salah 6 tingkat apartemen baru. Jadi memang kakek itu nggak punya anak kan, Alma? Nggak punya anak. Tapi pernah punya istri gitu. cuma Punya nggak istri, terus lahiran, Iya. lahirnya itu nggak normal, dan akhirnya anaknya meninggal. Terus beberapa puluh tahun kemudian istrinya juga meninggal, gitu. Jadi kakek itu sempat punya anak, tapi anaknya meninggal, lahir nggak normal. Iya. Makanya saya mikirnya ke situ. Jadi kalau kita ngomongin masalah uang itu nggak ada habis, Nggak ada batasnya. nggak bakal ada cukupnya. Iya benar. Iya. Tapi saya di sini lebih memikirkan tentang kemanusiaannya. Kakek itu berpengaruh besar dalam hidup saya di sini selama di Saudi Arabia. Sampai saya berada di titik ini itu ada peran penting selain dari Umi, kafil saya dan kakek. Itu orang 4 ya sama istri saya. Nah, kalau nggak ada orang 4 ini, mungkin saya nggak bakalan berada di titik ini. Iya. Kakek dulu, waktu saya masih belum jadi YouTuber, saya mau beli mobil uang nggak ada, mau kredit mobil juga uang nggak cukup. Akhirnya kamu mau kerja apa? Tadinya saya mau bisnis beli toko Tokonya. pakai uang kakek. Untungnya ada petunjuk dari Allah. Tiba-tiba 2013 itu ada peraturan baru. Dulu tuh bisnis segala Indonesia Iya. memang Iya, bagus banget. benar-benar. Iya. Karena apa? Kalau saya kan niatnya nggak tinggal di sini kayak Om Iya, Farid gitu betul. kan. Kalau Om Farid mungkin punya toko di sini, walaupun tidak serame dulu, mungkin nggak apa-apa. Tadinya saya mau
bisnis toko Indonesia. Iya, kayak kemarin kan saya pernah udah mau bisnis toko Oh, ya. ini mau beli toko sampai itu mobil dijual sama saya itu. Iya. karena Mobil toko apa yang itu. dijual? Fortuner. Fortuner. Jadi luar biasa Om Farid ini mau buka toko sampai kompromi dulu ke saya guys. Iya, betul. Iya. Masih melibatkan Kang Alman ya Iya. saya itu. Itu yang dibeli itu tokonya toko Almandura.